5 karakter. Ini hanya spoiler, maka dari itu, gambar tidak akan sama dengan jalan ceritanya. Terima kasih atas kunjungan Anda, selamat mendengarkan radionya. Kunci ruang, itu benar-benar kunci ruang. Bagus, bagus, bagus. Mata Luo Feng bersinar dengan kegembiraan. Kunci ruang, ini seperti memiliki pemahaman yang hebat tentang ruang itu sendiri. Luo Feng sangat senang karena dia mengerti betapa berharganya senjata yang diukir ini. Hukum luar angkasa dapat dibagi menjadi teleportasi, memutar, dan mengunci. Masing-masing dari mereka memiliki subdivisi sendiri. Selama seseorang mencapai tingkat tinggi di salah satu dari mereka, mereka akan bisa mendapatkan pengakuan hukum ruang angkasa. Namun, untuk mencapai batas salah satu dari mereka sangat sulit. Prajurit manapun yang mampu melakukan semua ini, biasanya semuanya berada di tingkat kaisar tertinggi. Beberapa kaisar tinggi bisa melakukannya. Karena ini bergantung pada pemahaman hukum, beberapa kaisar tinggi mungkin lebih lemah dalam aspek-aspek tertentu, tetapi kuat dalam pemahaman hukum mereka, sehingga mereka dapat menggunakannya. Dengan penguncian luar angkasa, dikombinasikan dengan sayap sawu saya, Luo Feng, benar-benar memiliki hak untuk berdiri di depan yang tak terhitung jumlahnya. Luo Feng senang di dalam. Dia terlalu bersemangat, bermimpi tentang skenario yang berbeda. Ah, benar, matikan perangkatnya. Ini menghabiskan energi terus-menerus. Itu akan mencapai 10 detik sebentar, mati. Luo Feng menonaktifkannya. Ukiran yang muncul di seluruh area 10.000 km semuanya menghilang. Aku ingin tahu berapa banyak energi yang dibutuhkan. Luo Feng memeriksa untuk melihat. Layar ban lengan ditampilkan, energi tersisa 98,9%. Tuhanku, Luo Feng menatap dengan mata terbelalak, hanya 98,9% yang tersisa? Ini, saya hanya menggunakannya selama 10 detik dan di area terkecilnya, dan ini adalah kristal Dewa Api senilai 200 juta poin, penggunaannya sangat cepat. Hanya dalam 10 detik, ia menggunakan 1,1% energi di dalam kristal. Masing-masing bernilai 200 juta. Itu berarti dalam 10 detik itu menggunakan 2,2 juta poin, sedangkan 60 detik akan menggunakan 13,2 juta poin. 1 menit menggunakan 13,2 juta poin? 1 menit saja akan menghabiskan kekayaan pejabat? Luo Feng menarik napas dalam-dalam. Dia akhirnya mendapatkan pemahaman tentang keadilan alam semesta. Senjata surgawi seperti itu, tidak memerlukan pelatihan sebelumnya. Lengkapi saja dengan sumber energi dan itu bisa menggunakan penguncian ruang. Jika penggunaan energinya rendah di atas itu akan sulit dipercaya. 1 menit, akan mengkonsumsi 13,2 juta poin. Tidak heran nenek moyang orang Yanji mengatakan bahwa penggunaannya mengejutkan dan hanya digunakan dalam krisis. Gunakan dengan hemat. Benar, kecuali jika mutlak diperlukan, saya tidak dapat menggunakannya. Ini adalah lubang hitam yang menyebalkan. Sumber daya tak terbatas. Luo Feng menggelengkan kepalanya. Setelah mendapatkan senjata terukir, dia sangat bersemangat. Namun, konsumsi energi yang ekstrim seperti seember air dingin di atas segalanya, itu membangunkannya. Aku tidak bisa menggunakannya kecuali benar-benar diperlukan. Aku pasti tidak bisa menggunakan senjata terukir, kecuali itu adalah pilihan terakhir. Kalau tidak, itu hanya akan menjadi kerugian besar. Luo Feng bergumam. Meski begitu, dia masih sangat senang. Pita kunci ruang ini jauh melebihi jumlah kekayaan dari 2 cincin sebelumnya, itu benar. Ini adalah kartu truf mutlak melawan prajurit hukum ruang angkasa. Aku harus memverifikasi isi kedua cincin itu. Berapa harga harta di 2 cincin lainnya? 2 cincin dunia bersama dengan beberapa harta dari Gold Chang dan yang lainnya, Luo Feng harus menghitungnya secara keseluruhan. Namun, karena jumlah dan variasinya terlalu besar, dia dan Babata bekerja keras tetapi masih tidak dapat menemukan harga yang akurat. Melalui jaringan alam semesta virtual, melalui beberapa teman di Aliansi Hong, melalui toko-toko di kota Aliansi Hong, dan melalui statusnya sebagai murid pemimpin kota kekacauan utama dan jalur lainnya. Butuh total 7 hari baginya untuk akhirnya mendapatkan perkiraan untuk semua barang. Cincin pertama, meskipun item yang paling berharga hanya cocok untuk penguasa sektor, jumlahnya sangat besar. Item yang tak terhitung jumlahnya dapat membentuk sebuah benua. Secara total, itu bernilai sekitar 221 miliar elemen campuran. Cincin kedua menyimpan item untuk Undiyings. Meskipun jumlah itemnya jauh lebih sedikit,
namun secara keseluruhan, itu bernilai sekitar 285 miliar elemen campuran. Cincin ketiga hanya memiliki satu senjata terukir itu. Ini sangat langka pada manusia itu sendiri, mereka hampir tidak ada. Tidak ada harga yang akurat untuk itu. Senjata ini tidak dapat dihargai dengan uang, dan hanya dapat ditukar dengan yang lain. Barang berharga. Harganya jauh melebihi dua cincin lainnya sebelumnya. Barang yang saya dapatkan dari Gold Chang dan yang lainnya bernilai sekitar 53 miliar. Secara keseluruhan, ada senjata terukir lengkap dan itemnya bernilai 560 miliar elemen campuran. Dalam studinya di Gunung Yuxiang, Babata seukuran telapak tangan duduk dan menatap layar dengan Luo Feng, mereka berdua tercengang oleh penghitungan angka terakhir. Keduanya saling bertukar pandang. Luo Feng, kamu benar-benar berhasil. Babata berkedip. Haha, Luo Feng tersenyum. Memang, jumlah yang dia dapatkan dari menara terasa seperti memberinya kehidupan yang sama sekali baru. Sejak menjadi murid pemimpin kota kekacauan utama, dia telah berinteraksi dengan seniornya yang lain. Kebanyakan interaksi adalah dengan ksatria kapak emas dan beberapa ksatria lain seperti ksatria Evil Gun. Itu membuka perspektifnya. Dia juga telah memeriksa sebelumnya dan tahu betapa mengejutkannya kekayaan para pejuang absolut ini. Undiings normal biasanya memiliki sekitar 10.000 elemen campuran. Pejabat biasanya memiliki sekitar 10 juta. Kaisar biasanya memiliki sekitar 10 miliar. Ini adalah standar untuk kaisar tinggi dan tertinggi, dan batas kaisar biasanya antara puluhan miliar hingga ratusan miliar. Prajurit seperti Truyan, yang tak terkalahkan di antara kaisar dan mirip dengan ksatria normal, memiliki kekayaan ratusan miliar atau bahkan lebih. Tentu saja, ini hanya perkiraan. Sebenarnya mereka akan menghabiskan sebagian besar kekayaan mereka di kapal, menanam bentuk kehidupan, senjata, harta karun, mereka biasanya menyimpan sangat sedikit. Dan untuk Truyan dengan begitu mudah menukar 7 bentuk bisgat dengan Luo Feng, memiliki begitu banyak uang cair di sekitar itu mengejutkan. Bahkan dengan penghasilannya kali ini dari menara, Luo Feng tidak akan bisa menghasilkan begitu banyak uang. Dan saat seseorang menjadi lebih kuat, terutama maju menuju level ksatria, harta yang mereka butuhkan sangat langka dan sedikit, banyak yang tidak bisa dibeli dengan uang. Mereka hanya bisa barter. Seperti senjata terukir ini, itu tidak bisa dibeli dimanapun. Kekayaan para pejuang sebagian besar adalah aset tetap. Aset Luo Feng sangat besar, sayap sawu, persenjataan dewa binatang, senjata terukir, kristal warisan ini semua adalah aset tetap dan tidak layak dijual, karena dia bisa mendapatkan uang tunai untuk itu. Tapi, uang tunai belum tentu mendapatkan beberapa harta. Luo Feng mungkin membutuhkan harta tertentu di masa depan. Tapi harta itu tidak bisa dibeli. Dia kemudian dapat mengumumkan secara terbuka, saya akan menggunakan senjata terukir ini dengan kemampuan penguncian ruang untuk menukar harta tertentu. Ini akan memiliki peluang yang jauh lebih tinggi untuk berhasil. Prajurit yang ingin mendapatkan senjata untuk siswa mereka dan seterusnya akan bersedia untuk barter dengannya. Aku akan menyimpan harta yang paling berharga. Mereka yang tidak berguna bagiku atau umum di alam semesta, yang terbaik adalah menjualnya sesegera mungkin, pikir Luo Feng. Item terbaik adalah yang cocok untuknya. Harta kaisar lainnya mungkin belum tentu cocok untuknya. Setelah semuanya diputuskan, Luo Feng mulai diam-diam berurusan dengan sejumlah besar barang, seperti lautan barang di dering pertama. Kota Aliansi Hong melakukan bisnis sebagian besar dengan kaisar. Oleh karena itu, tidak ada cara untuk menjual barang-barang normal ini kepada mereka. Dan dengan jumlah seperti itu, toko-toko juga tidak bisa menangani terlalu banyak, dia hanya bisa menjualnya ke perusahaan virtual universe. Untungnya departemen pembelian perusahaan menunjukkan rasa hormat kepadanya sebagai murid pemimpin kota, mereka tidak berani menekan harga terlalu rendah. Terjual, barang-barang yang tidak berguna dan umum semuanya telah diubah menjadi uang tunai. Luo Feng sangat sibuk tapi bahagia. Saat dia menjual harta karun melalui berbagai koneksinya, ada suatu hari dia tiba-tiba menerima surat dari seorang teman baik di kota Aliansi Hong. Detailnya sederhana, Yang, saya dengar Anda menerima harta dari menara pengorbanan di benua utama Yanji? Apa? Luo Feng terkejut dari surat itu. Yang manusia adalah aliasnya. Bagaimanapun, berita tentang Luo Feng menjadi murid pemimpin kota telah lama menyebar. Para pejuang di alam semesta semuanya telah mencari Luo Feng ini, dia secara alami tidak berani mengungkapkan identitasnya.
identitas yang low profile, seperti kaisar biasa. Namun sekarang identitas ini terlibat dalam harta menara pengorbanan, itu akan membuat karakter rendah hati ini menarik perhatian banyak orang serakah yang mengincar harta itu. Jika seseorang seperti Gold Chang mendapatkan harta itu sebagai gantinya, kaisar lain tidak akan berani mengacaukannya. Tapi yang pemula itu, harta karun sejati hanya bisa dipegang oleh pejuang mutlak. Akan aneh jika tidak ada yang berencana untuk mencuri darinya. Kaisar Mona, di mana kamu? Luo Feng segera menghubunginya. Setelah beberapa saat, di dalam sebuah restoran di kota Aliansi Hong, Luo Feng mengobrol dengan Kaisar Mona yang tampan dan berekor rubah. Mona, dari mana kamu mendapatkan informasi itu? Luo Feng cemas. Bajingan mana yang menyebarkannya? Bukankah ini sabotase? Aku juga terkejut ketika mendengarnya. Jika itu salah, bajingan ini pasti benar-benar jahat. Mona menggelengkan kepalanya dan tersenyum, namun berita yang telah menyebar tampaknya terlalu nyata, dan bahkan mengirimkan koordinat yang akurat di alam semesta. Mereka adalah, dapatkan harta karun dari menara di sana, dan banyak prajurit benar-benar pergi untuk memeriksa koordinat dan menara di sana. Itu telah menyebar ke seluruh benua Yanji, bahkan beberapa kaisar di Menara Bintang dan tempat lain telah mendengarnya. Orang harus tahu bahwa ketika Kaisar Mona mengirim surat, Luo Feng sudah curiga itu terhubung dengan Kaisar Jam Ungu. Sekarang dia tahu tentang berita menara yang dipublikasikan, dia hampir bisa memastikan itu dia. Kesimpulan ini juga didasarkan pada karakter gila Jam Ungu. Jam Ungu, aku belum mulai mencarimu dan kamu sudah mulai mencari masalah. Luo Feng mengutuk dalam hati, sepertinya kamu benar-benar ingin membunuhku. Kamu punya nyali. Kamu benar-benar punya nyali, kamu tidak takut aku akan membagikan berita tentang jam kunomu. Sebenarnya ketika mereka meninggalkan menara, Jam Ungu telah berpikir keras dan mengerti satu hal. Jika manusia tidak memiliki cara untuk menghadapinya, dia tidak akan membiarkannya beristirahat. Sangat mungkin manusia akan menyebarkan berita tentang jam kunonya, dan karena manusia akan mengobarkan api harta karunnya, lebih baik memaksanya keluar lebih awal, membunuhnya adalah hal yang benar untuk dilakukan. Jika manusia ingin membunuhnya dan mendapatkan jam kuno, dia secara alami akan menyebarkan berita itu. Meski begitu, itu berarti ancaman manusia itu bahkan lebih besar. Sampai-sampai dia memiliki ambisi untuk mengambil hartanya, dia harus dihancurkan lebih awal. Oleh karena itu, Jam Ungu harus melakukan langkah pertama. Jahat, Vicious. Aku ingin menunggu sampai aku menjadi sedikit lebih kuat sebelum berurusan denganmu. Karena kamu sudah mengeluarkan tantangannya, maka ayo lakukan. Luo Feng dipenuhi dengan niat membunuh. Orang yang baik hati diintimidasi, mereka semua berpikir bahwa kepribadianku yang mudah untuk diganggu. Aku harus mencari kesempatan untuk membantai dia sepenuhnya. Berjuang berulang kali untuk berurusan dengan para pejuang serakah adalah hal yang sangat bodoh. Hari terbaik untuk menghadapi ini adalah menjadikannya pertumpahan darah sejati dengan menunjukkan kekuatannya dan menakut-nakuti yang lain. Itu akan membuat mereka semua tahu betapa kuat dan berbahayanya Yang. Tentu saja mereka tidak akan berani berkelahi dengannya tanpa dendam. Mereka tidak perlu datang mencoba keberuntungan mereka. Lagi pula, ada sejumlah besar batasan kaisar dengan kekayaan dalam jumlah besar di alam semesta. Selama mereka cukup kuat, tidak ada yang akan mengganggu mereka. Mona menatap Luo Feng dan berkata dengan lembut, "Yang, kamu baik-baik saja?" "Tidak masalah, aku hanya memikirkan masalah yang akan ditimbulkannya." Luo Feng tersenyum dingin. "Sepertinya itu salah satu dari mereka yang dendam padaku. Jangan takut memanggilku untuk meminta bantuan, kami para pejuang manusia tidak mudah untuk diganggu." Mona berbicara, "Jika kamu mendapatkan teman dari aliansi manusia, kami hanya akan bertarung habis-habisan." Luo Feng mengangguk. "Kaisar Mona, terima kasih telah memberitahuku. Kalau tidak, aku akan tetap tidak sadar," kata Luo Feng. Itu bukan salahmu. Berita ini tersebar di antara ras-ras lain dan kemudian ke perkemahan manusia. Aku segera datang begitu mendengarnya, kata Mona. Luo Feng mengangguk, ini merepotkan, aku akan pergi dulu untuk merenungkan bagaimana menghadapinya. Lanjutkan. Mona memberitahunya, hati-hati, perang wilayah luar memiliki campuran besar ras lain, Anda harus kejam dengan yang serakah dan membuat mereka takut Anda. Jika Anda lembut pada mereka, lebih banyak dari mereka akan datang. Saya mengerti, Luo Feng mengangguk. Seperti, sudah waktunya untuk pembantaian. Benua utama Yanji.
Berita itu nyata. Ada beberapa kaisar yang membobol menara dan menggeledahnya. Dua robot duduk saling berhadapan. Yang lebih tinggi menekankan, mereka menemukan ruang harta karun kelas G dan ruang yang hancur, tetapi harta itu sudah diambil. Ruang logam kelas G, otomaton yang lebih kecil terkejut, sepertinya benar-benar ada harta karun. Banyak prajurit ras lain di benua utama telah memeriksa yang melalui banyak rute. Namun, tidak ada yang menemukannya. Yang lebih tinggi berkata dengan suara serak. Saat siapapun menemukannya, itu akan menjadi pertarungan besar, dan banyak ras lain akan ikut serta. Paci, yang lebih pendek tersenyum, maukah kamu bergabung dengan mereka? Haha, manusia ini lemah. Dia mungkin seorang bajingan yang baru saja menjadi kaisar. Apa haknya untuk memegang harta seperti itu? Aku pasti akan pergi. Kata robot yang lebih tinggi. Kita berdua harus bekerja sama, kita juga akan membagi harta itu menjadi dua. Oke, kedua robot membentuk aliansi mereka. Di benua utama Yanji, para kaisar biasanya sangat bebas, karena pertarungan kaisar hampir tidak pernah mencapai tahap yang fatal. Sekarang setelah berita tentang harta karun menara telah menyebar, api telah meletus di seluruh benua. Bahkan para prajurit di Menara Bintang dan tempat-tempat lain bergegas. Badai sedang terjadi di benua Yanji. Bahkan para pejabat di sekitar telah diperintahkan untuk memindai dan terus-menerus mencari yang manusia. Hal yang aneh adalah, mereka tidak dapat menemukannya. Manusia pengecut, manusia tercela. Dia pasti ketakutan, meninggalkan perang wilayah luar. Banyak prajurit di benua utama dikutuk. Yang paling khawatir dan cemas masih Kaisar Jam Ungu. Di dalam gunung es yang gelap, dia duduk bersila di atas batu beku, matanya berbinar dingin, sambil bergumam, seluruh benua telah dicari berulang kali, kemana dia pergi? Kami tidak dapat menemukannya. HMPH, aku sudah memaksa tangannya dan namun dia masih belum mengungkapkan rahasia jam kuno saya. Sepertinya manusia yang ini memiliki ambisi besar. Dia jelas menebak bahwa aku mengeluarkan berita. Secara teoritis, dia seharusnya melakukan hal yang sama tentangku. Namun dia belum berbicara. Sepertinya dia menunggu kesempatan untuk membunuhku dan mengambil hartaku. Dia pasti memiliki jaminan. Petik 2. Manusia. Jam Ungu sebenarnya cukup takut pada Luo Feng. Karena kembali ke menara, Luo Feng selamat dengan kecepatan dan pertahanannya yang menakutkan. Dan dia mampu menyembunyikan energi hidupnya hampir sepenuhnya sampai dia tersedot ke dalam ring dunia. Semua hal ini menunjukkan bahwa Luo Feng memiliki beberapa gerakan yang menakutkan. Akankah Jam Ungu meremehkan lawan seperti itu? Saya memiliki hampir 100 miliar permata nila kali ini. Dia pikir, aku lebih baik mempersiapkan diri dengan baik. Manusia ini telah benar-benar menyembunyikan dirinya, dan saat dia menunjukkan dirinya itu akan menjadi gila. Apakah itu Luo Feng atau Jam Ungu? Mereka berdua sangat jelas, pada kenyataan bahwa setelah mereka meninggalkan menara, mereka akan menjadi musuh bebuyutan. Ketika Jam Ungu mengungkapkan berita tentang menara, mereka berdua bersiap untuk bertarung sampai mati. Dalam Kam 26, Luo Feng berbaring di dalam kolamnya. Puncak gunung memiliki salju putih di mana-mana, namun kolam itu hangat. Kabut memenuhi area itu dan Luo Feng berbaring di sana dengan santai. Benar, saat seluruh benua Yanji sedang mencarinya, dia berada di dalam kam. Sebenarnya, begitu dia mendapatkan harta karun dalam jumlah besar itu, dia dengan cepat menuju ke kam, karena dia memiliki kesepakatan untuk menjual barang-barang dengan perusahaan virtual universe dan lainnya. Dia secara alami harus kembali ke pangkalan. Mencari saya. Bagaimana mereka akan menemukanku saat aku di pangkalan? Luo Feng berbaring santai di dalam kolam. Tiba-tiba, 3 siluet terbang. Orang-orang perusahaan virtual universe telah datang. Armor perak muncul di tubuhnya dan sayapnya terbuka. Dia terbang keluar dari air dan ke puncak. Bagaimana kabarmu? Saya dari perusahaan virtual universe. Pemimpin kelompok itu adalah pria tampan bermata 3 dengan jubah emas. Dia ada di sini atas perintah bos. Bos bahkan tidak mengungkapkan status klien, hanya menyuruhnya untuk tidak mengajukan pertanyaan acak. Ini membuat pria bermata 3 tingkat kaisar tahu bahwa klien itu terkait dengan level tertinggi. Bosnya adalah seorang ksatria dan merupakan salah satu eselon atas, namun bahkan dia bertindak seperti itu. Saya tahu, Luo Feng mengangguk, melemparkan cincin dunia. Pria bermata 3 menerimanya dan memindai dengan energi abadinya, secara bersamaan cincin itu mengenalinya sebagai pemiliknya saat dia memasukkan pemindai.
baik pemindaian manusia dan mesin secara bersamaan. Dia bahkan berkata, karena ini melibatkan sejumlah besar harta, ini mungkin butuh beberapa saat. Tidak terburu-buru, Luo Feng berdiri di sana. Sekitar 3 menit kemudian, pemindai telah selesai dan kaisar juga telah selesai. Barangnya lengkap. Pria bermata 3 itu tersenyum pada Luo Feng. Uangnya sudah ditransfer, kami tidak akan mengganggumu lebih jauh. Dia jelas tentang betapa mengejutkannya jumlah kekayaan yang terlibat dalam kesepakatan ini. Itu melebihi lebih dari 200 miliar elemen campuran. Prajurit bersayap perak dan lapis baja ini jelas bukan orang biasa. Kesepakatan dengan perusahaan adalah yang tercepat. Rute lain jauh lebih merepotkan. Beberapa dijual kepada orang-orang, sementara beberapa dijual ke toko-toko, dan beberapa untuk pejuang ras lainnya. Karena kesepakatannya besar, banyak prajurit ras lain harus datang ke Camp 26 secara pribadi untuk memeriksa barangnya. Seluruh proses memakan waktu hampir 1 bulan sebelum selesai. Luo Feng meregangkan dan berbaring di kolam, tersenyum, akhirnya berakhir. Kekayaanku sekarang sekitar 560 miliar elemen campuran. Jumlah yang sangat besar. Ini mungkin jumlah yang kecil bagi para ksatria, tetapi bagi para kaisar, itu sangat kaya. Aku harus memikirkan cara menggunakan ini. Apakah saya menggunakannya pada Dewa Dunia Del, atau untuk memperkuat diri saya sendiri? Atau apakah saya menggunakannya pada tanaman pemakan 1000 bintang anggur dan bentuk kehidupan tanaman lainnya? Atau apakah saya membeli senjata otomaton? Setelah saya membelinya, bahkan jika saya tidak menggunakannya, saya dapat menjualnya nanti. Atau haruskah saya memesan penguatan harta untuk diri saya sendiri dan bentuk kehidupan tanaman, namun saya tidak dapat menjualnya kembali demi uang? Petik 2. Dia berbaring di kolam dan mempertimbangkan pilihannya. 560 miliar elemen campuran, meninggalkannya di bank adalah hal yang bodoh untuk dilakukan. Yang terbaik adalah memperkuat dirinya dengan berbagai cara. Menghabiskan 560 miliar itu mudah, tetapi membelanjakannya dengan bijak tidaklah mudah. Luo Feng memiliki banyak mimpi saat berbaring di kolam. Karena ada terlalu banyak harta di alam semesta, meskipun dia tahu banyak dari mereka, masih ada banyak harta lain yang tidak dia ketahui. Aku punya beberapa kartu truf sekarang. Binatang bertanduk emas, klan serangga, kristal dewa api, pita kunci ruang angkasa. Dia merenung, saya harus memperkuat aset terkuat. Tentara serangga. Mata Luo Feng berbinar, berdiri dengan cepat. Jika saya bisa membuat Ratu Alina menjadi abadi, sebagai Ratu Abadi, dia bisa memimpin pasukan abadi dan itu dianggap tak terkalahkan di antara siapapun di bawah tingkat ksatria. Jika itu berhasil, menghabiskan semua 560 miliar akan tetap berharga. Semakin dia memikirkannya, semakin dia bersemangat. Sang ratu secara terpisah dapat mengendalikan 10.000 tentara serangga, yang semuanya dapat menggunakan serangan yang diresapi hukum. Dia mungkin bisa menggunakan 1 juta tentara juga, tapi itu bukan serangan yang diresapi hukum dan hanya serangan terarah saja. Saat itu, ketika ratu telah mengendalikan 10.000 kematian, kekuatannya sudah surgawi. Jika dia mengendalikan 1 juta, dia akan menjadi tak terkalahkan. Semakin dia memikirkannya, semakin matanya bersinar. Dia tidak bisa menahannya lagi. Aku akan bertanya pada Alina. Di dunia internalnya, Pulau Klan Serangga. Luo Feng berpakaian hitam muncul di dunia dan melayang di atas Pulau Klan Serangga. Kecantikan mutlak Alina terbang lurus ke atas dan membungkuk di depannya, Tuan. Alina, Luo Feng segera bertanya, berapa banyak yang Anda perlukan untuk menembus keabadian? Tuan, Anda. Dia tampak terkejut. Bicara saja, Luo Feng berkata, dia merasa kaya. Alina tersenyum, suaranya jernih dan tajam, Tuan tampaknya memiliki jumlah kekayaan yang mengejutkan. Namun Tuan, Ratu Serangga yang menembus keabadian adalah hal yang sangat sulit untuk dilakukan, hanya bahannya saja akan menelan biaya hampir 100 miliar elemen campuran. Petik 2. Aku akan membelinya. Mata Luo Feng berbinar. Biarkan aku selesai, kata Alina. Ini hanya persyaratan eksternal, masih ada yang internal. Ratu harus memiliki tingkat pemahaman hukum yang sangat tinggi, baik itu hukum ruang atau waktu. Hanya memiliki emas, atau kayu dan hukum dasar lainnya tidak cukup untuk menjadi abadi, dia membutuhkan pemahaman yang besar baik dalam ruang atau waktu juga. Luo Feng mengerutkan kening. Menguasai.
Alina menjelaskan, makhluk intelektual sejati di alam semesta semuanya membutuhkan pemahaman hukum yang hebat untuk menjadi abadi. Materi saja tidak cukup. Seperti manusia, tidak peduli apa, mereka setidaknya harus memiliki salah satu hukum yang lebih kecil untuk menjadi abadi. Jika mereka bahkan tidak memilikinya, memiliki harta tidak ada gunanya. Dan Ratu Klan Serangga adalah sama, sebagai salah satu ras puncak, sangat sulit untuk ditembus. Baik bahan yang dibutuhkan dan pemahaman hukum yang dibutuhkan sangat tinggi. Petik 2. Awan kontak anggur yang Anda gunakan berbeda. Tumbuhan memiliki kecerdasan rendah, karenanya mereka tidak memiliki persyaratan untuk pemahaman hukum, dan hanya dapat berevolusi. Dan alam semesta secara alami akan memberi mereka hukum yang cocok untuk mereka setelah evolusi. Namun hal-hal seperti itu hanya bisa terjadi pada makhluk berintelektual rendah seperti bentuk kehidupan tumbuhan, tentara serangga dan sebagainya. Bentuk kehidupan lain semuanya membutuhkan pemahaman hukum. Dia berkata, saya hanya memahami hukum api, dan saya masih jauh dari memahami hukum ruang angkasa. Tidak ada harta yang bisa membuat saya terobosan. Luo Feng agak kecewa, tapi dia mengerti. Benar, prajurit serangga yang bisa diproduksi dalam jumlah besar itu murni makhluk yang hampir tidak punya pikiran. Pohon anggur kontak awan dan tanaman pemakan bintang hanya memiliki emosi dasar mereka juga, ketika mereka menjadi abadi, hanya dengan begitu mereka dapat benar-benar berkomunikasi melalui kesadaran. Intelektual lainnya dimulai, manusia, robot, iblis, Ratu Klan Serangga, ras tanduk emas, penduduk asli Yanji dan sebagainya. Bagian tersulit tentang menjadi abadi bagi mereka semua adalah pemahaman hukum. Luo Feng menghela nafas. Dia awalnya terlalu menyederhanakannya. Dia berpikir bahwa ratu dapat dengan mudah berevolusi dengan sumber daya, karena para prajurit pasti melakukannya. Tetapi sang ratu adalah makhluk intelektual sejati, dan persyaratan untuk pemahaman hukumnya sangat tinggi, tetapi miliknya masih jauh dari siap. Pemahaman hukum saya masih kurang, Anda tidak perlu menyiapkan sumber daya untuk saya. Dia tersenyum, namun, ketika saya hampir sampai, saya akan mengandalkan Anda. Tidak masalah. Luo Feng menjawab dengan mudah, dia masih merasa kecewa di dalam. Dia pergi dengan penuh harapan hanya untuk mimpinya hancur. Benar, Ratu Serangga Abadi tidak terkalahkan di bawah level ksatria. Bagaimana bisa begitu mudah untuk ditembus? Luo Feng segera mengirim seutas kesadaran ke alam semesta virtual. Alam semesta virtual, Villa Luo Feng di wilayah Primal Yuxiang. Luo Feng duduk di mejanya dan melihat ke layar, mencari informasi tentang segala macam harta karun. Senjata lubang hitam, mampu membentuk lubang hitam kecil di titik sasaran, hanya ksatria ke atas yang bisa bertahan. Laser jiwa, memicu sinar dari dalam wilayah rahasia alam semesta. Saat dipicu, seorang ksatria normal akan terluka juga, apapun di bawah pasti akan mati. Senjata pengiris angin, itu adalah angin khusus yang terbentuk di wilayah rahasia, dan bahkan seorang ksatria yang terkena serangan itu akan memiliki tubuh abadi yang terpotong. Senjata ini terbentuk dari pengiris angin itu sendiri, apapun di bawah ksatria tidak akan bisa bertahan. Petik 2. Senjata Kasu, logam khusus yang dinamai menurut nama pendirinya. Logam ini memiliki kemampuan destruktif yang kuat terhadap benda mati. Belati yang terbuat dari logam ini dapat langsung membunuh batas kaisar, menghancurkan tubuh abadinya sepenuhnya. Ada banyak senjata. Ini semua adalah senjata yang bisa dipesan, dan banyak yang dibuat oleh manusia sendiri. Luo Feng mencari dengan kata-kata kunci, apapun di bawah ksatria tidak akan bertahan. Dengan mudah membolak-balik 203 senjata, dia menatap dengan mata terbelalak. Tuhanku, mereka semua bisa membunuh apa saja di bawah ksatria? Kenapa Undi Yings terlihat sangat rapuh? Juga, beberapa senjata memiliki kekuatan utama, mereka bahkan bisa sangat merusak Knight. Luo Feng tercengang. Ada 21 senjata otomat di dalamnya, dan 3 senjata manusia. Sisanya adalah senjata khusus yang dibentuk dari bahan khusus. Namun, tidak heran aku belum pernah melihat orang menggunakan semua ini di perang wilayah luar. Siapa yang bisa menggunakan senjata seperti itu? Saat seseorang menggunakan sesuatu seperti itu, kaisar yang tak terhitung jumlahnya akan menargetkan dia untuk mengambil hartanya. Luo Feng melihat daftar itu dan berpikir, yang termurah di sini adalah 6 triliun. Yang normal adalah 10 triliun. Harga ini cukup untuk membuat seorang ksatria merasa terjepit. Siapapun yang memiliki salah satu senjata ini sedang memegang harta karun sejati.
Berapa nilai harta menara pengorbanan? Sebuah senjata dengan biaya lebih dari 10 triliun elemen campuran, jika terungkap, akan membuat tak terhitung banyaknya kematian yang tergila-gila karenanya. Aku hanya bisa melihat, aku tidak bisa membelinya. Dia tiba-tiba merasa sangat miskin, bahkan tidak memiliki cukup untuk satu bagian dari satu senjata. Dia benar-benar tahu bahwa untuk senjata seperti perangkat lubang hitam, tampaknya sangat kompleks hanya dari permukaan, dan persyaratan untuk membangunnya pasti sangat tinggi. Laser penghancur jiwa, pengiris angin, untuk mengambil material seperti angin pengiris dull dan menyimpannya dengan baik untuk penggunaan yang sering, itu adalah tempat yang bahkan ksatria bisa jatuh di dalamnya, harganya tentu saja tidak masuk akal. Karena ratu tidak bisa berevolusi menjadi abadi, dan dia tidak mampu membeli senjata ini, dia hanya bisa memikirkan metode lain. Karenanya, dia mulai mempelajari dan meneliti banyak item di dalam harta karun yang tidak bisa dia lihat dengan statusnya. Dia juga mengandalkan kekayaannya 560 miliar, untuk memasuki toko-toko di kota aliansi Hong dan melihat area VIP. Ini adalah area yang sering dikunjungi oleh para ksatria. Saya hanya menemukan 3 bahan untuk dewa tingkat 3 dunia di harta karun, tetapi toko-toko di kota aliansi Hong sebenarnya memiliki 18, hampir semuanya ada di sini. Namun, harganya sangat mahal. Sangat sulit untuk menjangkau jauh di dewa dunia. Dengan status dan penelitiannya, dia menghabiskan waktu lebih dari sebulan sebelum akhirnya memutuskan apa yang harus dibeli. Dia tahu bahwa rejeki nomplok ini mungkin membutuhkan waktu lama untuk terjadi lagi. Menghabiskan sekitar 110 miliar elemen campuran untuk memungkinkan binatang bertanduk emas melatih dewa-dewanya di dunia hingga 16 kali amplifikasi. Dia hanya menghabiskan 10,2 miliar untuk menyelesaikan level kedua pada awalnya. Menghabiskan 130 miliar untuk membeli 4 kristal dewa api, masing-masing harganya hampir 30 miliar, dan kristal dewa air dalam jumlah besar untuk gelang kunci ruang angkasa, hampir 10 miliar elemen campuran, kristal dewa air paling cocok untuk pita lengan. Menghabiskan 300 miliar untuk membeli satu kekeracun Feimo Liquid. Menghabiskan 8 miliar untuk membuat anggur kontak awan berevolusi dari pejabat puncak menjadi kaisar rendah. Dan beberapa pengeluaran kecil lainnya telah diurus. Namun, dia hampir menghabiskan 560 miliar dari rejeki nomplok ini.